Ulang lagi, Bang. Ini bukti ada 2 banjir di bumi. Mengapa Al-Quran cuma mau menceritakan dengan 2 banjir saja? 2 banjir di bumi. Nah, di Cirebon itu kan ada Wanasaba, artinya hutan Sabah. Tetapi tidak di kanan dan di kiri, ya kan? Di lor, di utara, di kidul, di selatan. Nah, ini kan menarik. Sedangkan ayat Qur'annya kan mengatakan sungguh adalah untuk Sabah di tempat tinggal mereka ada ayat. 2 hutan di kanan dan kiri. Tapi di Cirebon itu kok nggak di kanan di kiri, di lor dan di kidul, itu kan jadi masalah. Kenapa nggak di kanan di kiri dia? Nah, bagaimana menjawab itu? Jadi Wanasaba di Cirebon itu tidak di kanan dan tidak di kiri, tetapi di lor dan di kidul. Nah, coba kita turun ke Cirebon. Turun ke Cirebon. Nah, ini dia. Nah, Wanasaba lor jaraknya cuma 1 kilo. Derajatnya itu 345,5. Itu misteri dunia. Kenapa di lor dan di kidul? Nah, Gunung Padang itu mengenalkan kepada kita garis 345,5 ini. Gunung Padang. Kalau kita ke Gunung Padang, kita membuat garis bukan di Singgasana, tetapi di sebelah kanan Singgasana ini sedikit. Ya, jadi kayak di Ka'bah, bukan di Ka'bah, tapi di dekat Ka'bah itu kan Makom Ibrahim. Ini kita bilang Makom Singgasana. Jadi sebuah titik di luar Singgasana ini sedikit. Terus kita tarik garis ke pintu gerbang matahari. Nah, pintu yang ada di aula ini kita sebut pintu gerbang matahari. Nah, garis itu dia sudutnya 345,5 derajat. Itu bisa kita lihat. Nah, jadi Gunung Padang itu mengenalkan garis itu kepada kita. Itu dia 345,5. Nah, garis ini kalau kita teruskan, ini dia yang dimaksud pintu gerbang matahari, PGM. Nah, jadi sudut garis yang dari MS Makom Singgasana ke PGM itu membentuk sudut 345,5 derajat. Jika garis itu kita teruskan, ia tiba di Gunung Pangrango. Di pinggir Gunung Pangrango. Tuh, Pangrango. 345,5 derajat. Kalau itu kita teruskan lagi, ya, dia sampai ke garis Malaka namanya. Di pinggir Semenanjung Malaka itu kita sebut garis Malaka. Nah, di sana dia. Garis Malaka namanya. Kalau kita teruskan lagi, itu 345,5 derajatnya. Kalau kita teruskan lagi, dia sampai ke sebuah pulau di Rusia namanya Vygat. Ini dia Vygat Island. Itu sana tuh dia. Itu dia, bayangkan berapa kilometer itu. Itu udah 28.268 itu dari garis Malaka itu ya. Kalau dari Singgasana bayangkan berapa itu, tambahkan aja 345. Ini udah separuh bumi kan. Kalau kita teruskan lagi, kita udah nggak bisa pakai derajat ini kan udah hitungannya Google Earth udah lain derajatnya, nggak 345 lagi karena di belahan bumi yang berbeda. Nah, selanjutnya kita ternyata dia sampainya di telunjuk tangan, gambar tangan. Nih,
Ini kan ada gambar orang bersyahadat di sini. Telunjuk tangannya itu, garisnya lewat situ dia. Persis ditunjuk itu. Itu dia. Itu di daerah Kanada. Ya, daerah Kanada ini. Kita zoom ini. Nah, ini dia gambar telunjuk itu. Kalau kita zoom lagi, kita lihat memang garis itu seolah-olah lewat di situ. Wah, di sini dia lewat nih, ada bekasnya nih. Luar biasa kan? Begitu telitinya. Garis 343,5 ini dia mempunyai tanda di bumi. Seolah-olah dulu garisnya betul-betul ada yang memutar bumi ini ke sana. Tapi itu berasal dari Gunung Padang. Kalau nggak ada Gunung Padang, kita bagaimana memulai ceritanya, kan itu masalahnya. Nah, ini luar biasa, ya, dahsyat. Nah, garis ini akan sampai lagi ke tempatnya semula. Ini dikatakan, adakah sesuatu yang lebih menyolok syahadatnya? Kul ayyu syai'in akbaru syahadah. Nah, ini Anda lihat, ini dia bisa sejajar sama pegunungan Andes, kan? Amerika Selatan itu kenapa lurus seperti itu? Nah, terus dia mengenai sedikit Antartika, pinggir Antartika, garis ini, terus dia juga sampai ke pinggirnya Australia. Nah, yang menarik itu, mengapa Pulau Bangka itu terpisah dari Sumatera? Ternyata gara-gara garis ini juga. Kita turun nih, kita baru tahu kenapa Pulau Bangka. Nah, ini kan Pulau Bangka ini teriris di situ dia, persis teriris dia. Jadi gaya yang ada di garis inilah yang menyebabkan dia itu terpisah. Begitu juga dengan Pulau Vydex tadi. Nah, dia persis lewat di belakang kepala. Kalau dia gambar kepala, ini persis di belakang kepalanya itu keluarnya. Sang, katanya luar biasa. Ini sesuatu yang menarik, yang perlu kita anukan. Apa yang hendak disampaikan oleh garis 345,5 derajat ini? Itu pertanyaannya kan? Apa sebenarnya mau disampaikan oleh garis ini? Nah, mengapa banjir di dalam Al-Quran itu hanya 2 kali disebut? Garis 345,5 derajat ini akan sejajar khatulistiwa kalau ia berputar ke kanan mengikuti arah jarum jam sebanyak 104,5 derajat. Itu dia. Kalau dia muter gitu, ini dia sejajar khatulistiwa ini 104,5 derajat. Nah, yang pertama itu terjadi setelah banjir Nuh. Jadi setelah banjir Nuh itu dia membuat seperti itu. Posisi ini bertahan sampai zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, dan kembali seperti semula ketika banjir Sabah. Itu alasannya banjir 2 kali. Karena dia balik lagi nih nanti. Dia akan kembali lagi seperti semula. Alasannya mengapa di Cirebon Wanasabanya tidak di kanan dan di kiri? Karena dia putar lagi di Pak. Tadi kan dia putar kan, makanya di lor dan di kidul dia gara-gara dia mutar tadi. Kalau dia tidak mutar terakhir tadi itu di kanan dan di kiri dia. Luar biasa kan? Ini menjadi saksi di dunia. Mengapa lor dan kidul? Nama lor dan kidul itu yang mahal. Ya, lor dan kidul itu yang mahal 345,5. Ya, jadi dia makanya lor dan kidul karena setelah banjir Sabah dia mutar. Kenapa? Karena 104,5 ini adalah sudut air. Manusia tahu sudut air ini tidak gampang-gampang. Itu di molekul air. Sudut antara 2 hidrogen terhadap oksigen. Tidak gampang-gampang. Mengapa saya menghubungkannya dengan banjir? Karena banjir itu berhubungan dengan air. Sudut air. Jadi ini banjir Nuh. Luar biasa kan. Itu sudut air.
Nah, kemudian ini banjir Sabah, dia balik lagi. Luar biasa. Itulah alasannya mengapa banjir hanya 2 kali disebut dalam Al-Quran. Dia ingin mengajarkan kepada kita betapa pentingnya sudut air itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perumpamaan orang-orang yang dibebani Taurat, kemudian mereka belum memikulnya, seperti perumpamaan keledai yang memikul barang. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan itu disediakan kebaikan dan tambahan, serta muka-muka mereka tiada tertutup dengan kehitaman dan tidak kehinaan. Mereka itulah ahli surga yang mereka akan kekal padanya. Barakallah bagi mereka yang mendorong gerobak.